wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Waqalaidun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu, akan menghapuskan dosa-dosamu, dan barang siapa yang bertakwa sungguh dia dalam kebenaran besar. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asrarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan seburuk-buruk perkataan adalah yang diadakan. Setiap yang diadakan namanya bid'ah dan tidak itu sesat. Alhamdulillah Bapak Ibu semua jamaah Majelis Taklim Al-Itqan yang insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sungguh mendapat nikmat yang besar. Qadarullah, Allah takdirkan kita bisa hadir di masjid yang selama ini kita lihat filmnya doang tuh. Dari video-video yang di-share oleh Ustaz Anurik. Kita tidak kalau saya sendiri takjub gitu. Kok bisa-bisanya kita sampai di sini nih. Dalam keadaan yang kata Ustaz Anurik, kita ini semua udah S7 ya kan? Ada sempat lagi. S4 ya, sudah sangat sepuh sekali, bisa-bisanya sampai di sini. Jauh perjalanan 1 hari seperti itu. Tapi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat salahnya, ada dalam suasana yang gembira ria ini. Karena ternyata kita syukuri ini bahwa ternyata Allah takdirkan kita bisa sampai di sini dan melihat Ustaz juga sehat walafiat beserta istri, masya Allah. Jadi udah lama gak ketemu beliau, hari ini sekalian reuni kayaknya seperti itu. Baik Ibu, demikian saya aplaus atas kegembiraan kami telah diterima dengan sebaik-baiknya dan ini mungkin insya Allah kedatangan kita menjadi wasilah agar Allah segera turunkan bantuannya sehingga masjid ini segera kelar. Amin. Dari manapun datangnya, ya kalau Allah sudah mentakdirkan akan segera selesai dan insya Allah kita akan berkunjung lagi dalam masjid yang belum kelar nantinya. Dan kita ternyata ini sepertinya bisa kalau bermalam di sini ya. Tapi insya Allah lain kesempatan seperti itu. Baik, Ustaz Anurik beserta Ibu, demikian kata sambutan dari kami dari Majelis Taklim Al-Itqan. Mungkin Bapak Ibu menambahkan, silakan. Baik, selanjutnya acara kepada Sohibatul Bait sekaligus pengurus Masjid Ajaib ini kepada Ustaz Anurik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi S4, mahasiswi sudah sangat sepuh sekali, tapi semangatnya semangat usia 20-25 tahun yang luar biasa. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang atas hadir dan silaturahminya bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Itqan yang subhanallah sudah mengagendakan merencanakan silaturahmi ini, rihlatul qalbi, rekreasi hati, rihlatul rohiyah, rekreasi rohani, yang tentu saja perjalanan ini adalah perjalanan tasliyah, perjalanan mengisi
sisa umur dari Bapak dan Ibu semuanya. Yang tentu saja ini saya tidak menduga sebelumnya di usia yang, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mau disebut sudah tua, maunya disebut muda, tapi kalau disebut muda nanti katanya ngejek gitu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi, dalam keadaan sehat walafiat sampai di sini. Ini adalah sekali lagi karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu rahimahullah, masjid ini kalau disebutkan namanya Jaidi karena tanah ini dulu diberikan oleh kakek saya kepada saya, dan ini adalah tempat kelahiran saya. Diberikan oleh kakek saya namanya Jaidi. Maka kemudian tanah ini saya wakafkan, dibangun masjid. Masjidnya atas nama Masjid Jaidi. Jadi Jaidi itu nama kakek. Kakek itu dulu kalau dari kakek, memang kakek itu seorang tokoh di sini, kiainya di sini. Cuman kalau saya sering menyebut saya anak dukun, bapak kandung saya itu dukun. Jadi menantunya kakek posisinya. Kalau yang pintar ngaji itu ibu kandung saya. Kemudian masjid ini peletakan batu pertamanya Ustadz Syuhada Bakhri almarhum yang hadir di sini, ketua Dewan Dakwah. Kemudian alhamdulillah juga hadir di sini di tahun berikutnya Ustadz Aris Munandar Allahyarham beserta rombongan dari Solo. Kemudian silakan Pak Slamet di depan. Ini kakak kandung saya. Silakan di depan Pak Slamet. Jadi saya 3 bersaudara. Ustadz Slamet Riyadi ini guru ngajinya di lingkungan sini, kakak kandung saya. Gimana Bu? Ada mirip-mirip enggak? Enggak. Baik. Kalau kakak itu ya rambutnya udah putih semuanya, kulitnya rada hitam gitu ya. Kalau saya bilang rada, memang hitam beneran gitu ya. Saya pun juga sebenarnya kalau tinggalnya rada seminggu aja di sini, itu balik lagi hitamnya. Aslinya hitam juga. Orang kampung di sini jarang-jarang yang putihnya. Selama ini yang jadi sesepuh di sini, sebelah sana itu ada rumah Hafid, itu tempatnya Pak Slamet ini. Kemudian berikutnya cerita yang tadi tentang masjid ini, alhamdulillah berikutnya sesepuh-sesepuh yang lain juga hadir di sempat nengoklah masjid ini. Termasuk Ustadz Fadlan Goromatan sudah kesini juga, sudah hadir di sini, nengok di sini sudah naik juga, alhamdulillah. Kemudian juga teman-teman yang lain Ustadz Bakhtiar yang belum, tapi insya Allah kapan-kapan kita mau hadir di sini. Dan saya tadi pagi baru
baru sampai karena saya tidak berani absen untuk ngajar di Unisma. Kemarin sore saya harus ngajar dulu karena sudah 2 kali absen. Gak enak aja saya hitung-hitung, insya Allah nyampe lah, masih ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau saya berangkat pada maghrib. Jadi kemarin start dari Unisma Bekasi saya jam 7 jalan ke sini. Alhamdulillah tadi pagi sampai. Sebenarnya tadi sempat jalan ke Tulungagung, tapi ditelepon sama Ustadz Mufid bilang ini sudah mau selesai acaranya di sini, sudah terima hadiah kepada pengurus Masjid Al-Fatah. Ustadz balik aja dulu, tunggu aja di sini. Ya sudah, saya akhirnya balik sampai pertengahan Tulungagung ke sini, tadi balik lagi ke sini. Baik, Bapak dan Ibu rahimahumullah, alhamdulillah masjid ini walaupun belum jadi sudah termanfaatkan dengan baik untuk bahwa ini dipakai sholat 5 waktu, juga sholat taraweh. Berarti sekarang sudah hampir 5 tahun ya kan ya, berjalan 5 tahun di sini tetap dipakai di bawah ini walaupun atas pembangunan tetap jalan. Kemudian pelatihan guru-guru Al-Quran juga tetap jalan di sini di bawah ini. Kemarin kurang lebih ada berapa kemarin peserta itu pelatihan itu? Ada 200 peserta se-Jawa Timur, angkatan yang ke-8 di tempat ini juga. Kita hadirkan juga Syekh dari Mesir hadir di sini. Kita adakan acara di sini selama 2 hari semalam. Jadi dipakai minat juga sudah. Kita ini kan sudah terbiasa, artinya kita ini orang pergerakan. Orang pergerakan itu untuk terus bergerak tidak harus ada tempat fasilitas yang harus lengkap, tidak. Bahkan tidak ada tempat pun kita tetap bergerak, tetap berjalan. Tidak harus menunggu ada tempat yang representatif gitu ya, yang elegan baru, atau masjid ini nunggu jadi dulu baru kemudian dipakai. Enggak, kita tidak seperti itu. Jalan saja, ngalir saja. Dan alhamdulillah tidak sedikit angkatan yang ke-8 itu, angkatan pertama itu 500 peserta untuk guru-guru Al-Quran se-Provinsi Jawa Timur di tempat ini. Artinya bagaimana cara mengajarkan baca Al-Quran yang benar, yang bagus, bagaimana mengelola pendidikan Al-Quran, TKA, TPA, atau rumah tahfidz yang bagus, itu yang kita berikan. Pesertanya ada dari Muhammadiyah, dari NU, dari Al-Irsyad, dari Persis, dari semuanya. Kita mencoba menjadi Hamzah Wasol, menjadi jembatan hadirnya kebaikan untuk generasi, untuk tetap menyambung silaturahmi dengan semuanya. Itu yang terus kami lakukan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk di Jawa Timur kita pusatkan di sini. Di Kupang kita juga sudah punya tempat sendiri. Ada Istana Quran Indonesia 3 di Kupang, kemudian ada di Lampung. Semuanya coba ada titik yang kita coba untuk hadirnya kebaikan untuk semuanya. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih atas keikutsertaannya selama ini yang sudah ambil bagian Bapak dan Ibu bersama-sama Majelis Taklim Al-Itqan dan juga jamaah dan juga pengurus semuanya yang sudah terus ambil bagian pelan-pelan untuk terbangunnya masjid ini. Saya tidak punya target tahun depan harus selesai, pokoknya ngalir saja, karena bagusnya masjid itu tidak menentukan bagusnya kegiatan itu, tetapi komitmen kita jadi atau belum tetap harus bergerak, tetap harus dimanfaatkan agar yang ikut serta membangun itu walaupun belum jadi beneran, pahalanya sudah dapat gitu. Dan kemudian alhamdulillah kalau
Ustadz Dr. Imam Zamroji selama ini juga ikut misi kajian. Nanti posisinya ketika Bapak Ibu tadi masuk ke arah sini dari jembatan itu, rumahnya Pak Imam itu 200 meter dari sini. Di situ ada musola. Nama ayah beliau itu Pak Haji Ja'far Shodiq. Nama aslinya Pak Sugeng, Pak Haji Sugeng. Beliau itu juga seorang tokoh yang aktif ngajar ngaji di musola itu. Jadi rata-rata di lingkungan Ustadz Imam Zamroji itu, di Kauman itu yang belajar baca Qurannya itu kepada ayahnya Ustadz Imam Zamroji itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau jalan ke situ, silaturahmi saya antar juga. Jadi 200 meter dari sini. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu semuanya, ada mimpi ini. Mimpi saya itu, kalau bahasanya Ustadz Muzayyin, kalau kamu sebagai dai tidak bisa mimpi ngecat langit, mimpi ngecat langit tidak bisa, sudah kamu nggak usah hidup. Jadi kalau dai, jadi guru ngaji, mimpilah sebaik-baiknya, walaupun itu seolah-olah mustahil untuk dilakukan. Ngecat langit kan tidak mungkin gitu ya. Ngecat langit kita lihat warnanya biru, kemudian kita cat jadi putih gitu, atau warna-warni, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi mendambakan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, itu adalah sebuah mimpi yang harus ada pada diri seorang dai. Jadi kalau kemudian sekarang bangun masjid kayak begini, kalau dinilai-nilainya kurang lebih 5M gitu, duit nggak ada, ini tidak ketemu di kepala ini, sudah ngalir saja. Kalau urusan tempat ibadah, niatnya benar, ikhtiar terus dilakukan, insya Allah akan jadi. Ini belum jadi, kemudian ada yang nawarin tanah yang sebelah itu. Kalau ibu tadi sempat nengok, itu ada tanah 1.200 meter, nilainya 600 juta. Kemudian maunya dibeli, tapi yang beli saya, yang punya itu yang beli maunya saya. Sementara saya tinggalnya di Jakarta. Jadi kalau udah Jakarta itu kayaknya duitnya udah banyak kayaknya gitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah tanah itu sepakat dibeli, dan kemudian nanti insya Allah akan didirikan pesantren tahfidz di situ. Marketnya sudah jadi, gambarnya sudah jadi, tapi uangnya belum selesai. Pelunasannya belum selesai, masih kurang 400 juta lagi, nilainya 600 juta. Jadi saya baru duitin 200 juta, dan itu terus ngalir saja, sudah insya Allah akan selesai. Pada saatnya akan selesai insya Allah. Itu gambarnya sudah bagus, ada 4 lantai pesantrennya itu. Ya mimpinya harus digambar dulu biar tambah semangat gitu ya. Makanya kemudian pasang banner di situ sebenarnya bukan sudah punya uang, tapi biar semangatnya tidak pudar saja gitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi kuatnya silaturahmi di antara kita semuanya, dan semoga ini menjadi tambahnya semangat kami beserta keluarga besar Masjid Jaidi dan juga teman-teman aktivis pengajar Al-Quran di sini untuk terus memanfaatkan amanah bangunan ini dari Bapak dan Ibu dan juga jamaah dari yang lain,
agar pahalanya terus mengalir sesuai dengan yang diharapkan, baik kepada yang mensedekahkan atau sedekah itu untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada atau untuk kakek neneknya, mudah-mudahan pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Baik, ini sekilas info Alhamdulillah, guru kita semuanya yang mengawali peletakan batu pertamanya, Ustaz Juanda Bakri, saat beliau masih sehat sempat hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berada di depan halaman Istana Quran 2 Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur, yang dijadikan pusat pembinaan, pengkaderan para guru pengajar Quran dan para dai yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Sampai setelah kita meninggal dunia. Salah satu ibadah utama itu adalah binarul masajid, membangun masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ja'far juga hadir di sini, sempat siaran langsung di atas yang dibangun untuk Allah satu masjid di dunia. Di dalam satu riwayat, walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya satu istana di surga. Tentu ini adalah keutamaan yang luar biasa yang jangan sampai kita lewatkan. Maka kami mengajak kepada muhsinin sekalian untuk turut andil dalam pembangunan Masjid Jaidi di daerah Tulungagung, yang masjid ini insya Allah akan menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, yang akan menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, di mana setiap ayat huruf Al-Quran yang dipelajari, setiap ilmu yang diajarkan dan diamalkan, pahalanya akan kembali kepada Anda yang turut andil dalam pembangunannya. Sudah bersedekah untuk diri kita sendiri, bersedekahlah untuk ayah dan ibu kita, bersedekahlah untuk kakek dan nenek kita. Semoga dengan itu semuanya keluarga besar kita nanti disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di dunia ini, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti disatukan karena sebab amal sedekah jariah kita, karena doa kita untuk keluarga besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keputusan Rabbani. Pelatihan yang kita laksanakan di tempat ini acaranya di atas di dalam masjid di atas. Syekh Mahmud dari ini namanya A apa? Ini juga A apa? Ini apa? Ini yang ini kita mulutnya kita lihat itu bukannya sudah ridho, sudah tepat gitu ya. Ba ini namanya ba apa? Ini kita bolak-balik 3 kali, kita yakin bahwa santri ini ngerti. Itu yang namanya kita memahamkan kepada peserta didik dengan memahamkan pokok bahasan dengan benar. Kalau nanti sampai di bawah ini terjadi kelupaan, santri itu lupa, santri itu mandek, nggak terus bacanya, itu adalah karena kesalahan kita, kesalahan di dalam cara mengajarkan. Rutin tiap tahun terus berjalan. Sekali lagi walaupun belum jadi, kita telah sampai karpetnya kita luaskan satu ruangan ini, dan kemudian kita laksanakan untuk buka bersama di bulan Ramadan, sekaligus untuk upaya mensosialisasikan, mendekatkan kepada warga yang ada di sini. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini bukan sedang kita bangun fisiknya saja, tetapi lingkungannya juga terus berjalan, kita bina, kajiannya juga terus berjalan. Makanya kemudian saya ucapkan terima kasih dan berdoa jazakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tawfuran wa jazakumullah khair. Doa kami kepada Bapak dan Ibu semuanya yang terus ambil bagian di dalam pembangunan masjid ini dan juga pembebasan tanah
untuk pesantren tahfidz Al-Quran di tempat ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada Bapak dan Ibu keluarga besar, dan semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan. Semoga Allah berikan berkah pula kepada harta yang masih Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasi dengan balasan yang lebih baik. Dan tentu saja terima kasih untuk Kakanda Selamat Riyadi, yang Ustaz Selamat Riyadi selama ini yang istilah kalau bahasa sini mandigani, yang jadi penyuluh guru ngaji di tempat ini. Dan yang kedua, terima kasih pula kepada istri tercinta, ada membersamai dari kemarin perjalanan, dan juga Ananda. Ini anak nomor sampai lupa saya, nomor 6. Iya, nomor 6 saya. Ibu jangan nanya tanggal tahun lahirnya, saya nggak hafal. Paling jelas itu anak saya. Yang kedua juga ada Ananda Salahuddin Al-Ayyubi, di depan itu nomor, di belakang itu nomor 4. Kemudian yang megang kamera itu menantu nomor 3 Haji Satiri. Jadi barangkali Bapak Ibu ada anak atau ada cucunya yang mau ngambil menantu, itu anak saya nomor 6. Alhamdulillah itu hafal Quran, insya Allah. Lulus SMA, belum lulus ya, belum lulus aja tingginya sama bapaknya sama. Baik, tapi sudah ngajar di pesantren Darul Munir di Bekasi, mengajar tahfidz bagian musyrifahnya. Kalau ini Bu Syarifah, itu musyrifah. Baik, itu barangkali Bapak dan Ibu, saya belum tahu ini agenda berikutnya. Bapak dan Ibu nanti mau jalan ke Blitar atau mau ke CLS dulu. CLS itu Jalan Lintas Selatan, lihat pantai selatan maksud saya. Kalau dari sini kurang lebih, ini posisi kita pertengahan Tulungagung dan pantai. Jadi kalau ke Tulungagung 14 kilo, kalau ke sana 14 kilo kurang lebih. Pertengahan kita itu pasti tengah-tengah. Tapi nampaknya kalau nggak ke Tulungagung, nggak ke pantai gitu, nggak nengok pantai, bukan nengok Nyiroro Kidul, nengok pantai yang katanya Nyiroro Kidul ada di sana. Kidulnya sebelah mana, dari ujung Banten sana sampai Banyuwangi atau yang mana saya nggak tahu gitu ya. Karena itu kisah fiktif gitu. Kemudian belakangan, Ibu sudah dengar apa belum? Jadi kalau selama ini kita kenal dengan Nyi Roro Kidul, sekarang itu ada Nyi Roro Lor. Dan yang pantai utara itu ada Nyi Roronya juga ternyata. Tapi saya dengar belakangan itu tidak tahu anak siapa, ceritanya gimana, namanya juga cerita tidak jelas gitu ya. Baik, kalau Bapak dan Ibu mau nginep sebenarnya sudah disiapin di belakang itu, insya Allah muat itu 25-30 ibu-ibu muat sebenarnya. Full AC Bu Syarifah itu. Mau masak-masak insya Allah bisa di situ. Bawa kompor sendiri tadi ya. Belum. Tapi insya Allah kalau ruangannya nyaman, insya Allah. Kemarin sebenarnya mimpi saya itu bapak-bapak itu nginepnya di sebelah di depan ini ada 2 kamar yang ini kurang lebih muat 15 orang. Kalau tidur di sini insya Allah muat. Ibu-ibu sebelah sana itu pikir saya kemarin begitu. Tapi aksesnya kalau ke Al-Fatah mau subuhan di sana, sebelum subuh repot-repot jalan dari sini repot juga, jauh gitu. Nanti kapan-kapan
insya Allah nginepnya di sini. Kita siapkan insya Allah. Ini kita sudah desain ke depan ruangan ini seperti apa untuk nginep siapapun saja yang jalan-jalan ke pantai atau rihlatul ruhiyah, wisata rohani, mau jalan-jalan, insya Allah kita siapkan di sini semuanya. Termasuk khas makan lodo ayam kampung khas Tulungagung kita siapkan insya Allah. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga ini tidak hanya kumpul kita di sini, tapi semoga Allah pertemukan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan titipan ibu-ibu semua, dan sekaligus ada cenderamata dari Majelis Taklim Al-Tom. Pak Jero, silakan. Terima kasih Pak Yun dan semua bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan ini berkah dan manfaat untuk semuanya. Akan saya terima. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak apa yang diberikan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan Ustaz Nuri, Ustaz keluarga, dan Ustaz Selamat dari kesehatan untuk menyelesaikan manah yang kita berikan. Bu Syarifah, yang lain, pengurus yang lain, Mbak Tali. Lihat sini semua, 1, 2, 3. Kali gimana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, demikian acara silah dari Majelis Taklim Al-Iqon kepada Masjid Jaili Samudara. Alhamdulillah, karena qadarullah Allah mentakdirkan kita bisa hadir di sini. Tadi seperti saya sudah bilang bahwa semoga insya Allah menjadi wasilah segera terselesaikannya pembangunan masjid ini. Insya Allah. Dengan demikian penyerahan kita atas titipan ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah selesai, dan mungkin kita langsung bisa berangkat besok lagi, langsung pamit. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini langsung ke Blitar atau langsung ke pantai? Ke pantai dulu, baik. Tapi saya mohon kurang lebih 10-15 menit untuk bapak-bapak dan ibu-ibu santai dulu di sini. Karena saya sudah pesan
nasi untuk makan siang, nasi box ya. Ini kami ambil sehingga nanti Bapak dan Ibu kalau langsung jalan itu posisinya sudah makanan sudah di mobil. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau makan menikmati lodo nasi gurih, lodo ayam kampung, insya Allah sudah ready gitu. Ini nggak usah turun ya, bego apa? Saja. Ayo, puas. Turun. Turun. Dompet. Dompet. Mau. Dompet. Mau dompet. Ayo punya apa ya? Dadah. Ini apa? Ini tas gimana? Udah. Turun. Hati-hati. Ini, ayo mau digendong. Ini turun nih. Iya. Nenek sampai juga. Assalamualaikum Ustadz. Akhirnya kami sampai ke Masjid Jaidi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Masya Allah, akhirnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam. Monggo langsung bergerak. Akhirnya sampai juga. Akhirnya tetap. Ya. Nenek sama Ida apa udah? Tadi pagi nyampe. Assalamualaikum. Salam. Saya udah nyampe duluan. Apa Ibu yang duluan nyampe? Kayak tadi pagi sampainya. Nyampe sini saya duluan. Yang di bagasi. Bukan, yang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yang di Kresek tadi, yang saya tulisin. Udah dibawa Ibu? Oh, udah dibawa. Banyak ini Pak. Iya. Di Tulungagung mana? Tulungagung ya. Saya asli lahir kan. Masya Allah. Jadi campur darat. Nama kampung. Oh iya. Foto lah. Ada itu. Yuk. Kalau jadi
Di mana?